Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih dikaruniai kesehatan, kesempatan dan kemauan untuk istiqomah di dalam melakukan ketaatan kepadanya dengan melakukan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ini merupakan bagian dari amal soleh kita yang Allah terima, Allah ridhoi, yang berdampak kepada kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan kehidupan kita, juga penuh keberkahan dari Allah, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah, menyambung sedikit kajian kita pada Jumat lalu bahwa kebiasaan Rasulullah di dalam khutbah Jumatnya itu adalah senantiasa menyampaikan dengan serius dan tidak bergurau. Sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa sholat Jumat kita kerjakan pada saat kita waktunya istirahat setelah bekerja. Oleh karena itu maka wajar bila Rasulullah disampaikan dengan suara yang lantang dengan harapan supaya jamaah dengan suara yang lantang itu barangkali yang kantuk menjadi tidak kantuk, sehingga pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah ini akan sampai. Ini tentunya adalah amat berbeda dengan yang sering kita saksikan pada saat ini. Betapa masih ada beberapa sebagian khotib Jumat yang terkadang di samping kadang-kadang suaranya santai, juga tidak jarang mereka bergurau di dalam khutbahnya. Padahal tidak pada tempatnya dia melemparkan canda dalam khutbah Jumat. Sehingga ketika seorang khotib menyampaikan khutbahnya dengan nada gurau, ini justru terkesan bahwa seolah-olah kita melakukan sholat Jumat ini adalah bermain-main. Sehingga pesan supaya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah ini adalah tidak akan sampai. Karena apa? Khutbahnya disampaikan dengan penuh gurau, candaan, bahkan mungkin tawaan. Karena sekarang ini
biasanya seorang dai, seorang mubalik yang lucu, walaupun di dalam pengajiannya itu adalah mungkin isinya tidak terlalu berbobot, tapi kalau banyak ketawa, banyak lucu-lucuan, itu justru yang biasanya banyak diminati oleh masyarakat ramai, oleh masyarakat umum. Sehingga tidak jarang mubalih yang seperti ini kadang-kadang dalam satu malam, apalagi di musim peringatan Maulid Nabi, seorang mubalik bisa sampai 5-6 tempat dalam semalam. Karena apa? Masyarakat senang dengan pengajiannya yang penuh gurau, penuh guyonan. Karena itu maka sekali lagi bahwa di dalam khutbah Jum'ah adalah diperlukan ketegasan, keseriusan, hikmat dan kehusuan dalam suasana khutbah Jumat. Karena selain Nabi menyontohkan demikian, canda dan tawa tidak bisa mendekatkan seseorang kepada ketakwaan terhadap Tuhannya. Dan tidak mungkin gurauan dapat membuat seseorang dekat dengan Allah ataupun dengan Tuhannya. Lagi pula melemparkan dalam khutbah Jumat juga akan membuat khutbah berdele-dele dan memakan waktu, sehingga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu meringankan khutbahnya tidak dapat terpenuhi. Ini, jadi ketika seseorang menyampaikan khutbah atau mungkin pengajian, kemudian banyak guru, banyak tawa, ini kadang-kadang yang kemudian lupa dengan waktu. Dan jamaah pun juga biasanya mendengarkan pengajian yang banyak lucu-lucunya, banyak tawa-tawanya, itu adalah walaupun mungkin 1-2 jam mereka tidak merasa kantuk. Berbeda dengan seorang mubaligh yang menyampaikan mungkin dengan penuh serius, hikmah. Nah, ini kadang-kadang ditinggal tidur sendiri. Bahkan sejatinya Rasul tidak hanya serius saat khutbah Jum'ah saja, melainkan setiap kali memberikan nasihatnya, beliau selalu serius dan tidak bergurau. Tidak ada tawa dan canda di sana. Bahkan tak jarang apa yang beliau sampaikan membuat para sahabat menangis dan bergetar hatinya, sebagaimana yang diceritakan Al-Irbah bin Sariyah radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat. Wa azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatam balighatan wa jalat minhal qulub wa zarafta minhal uyunu faqila ya Rasulullah ka'annahu mau'izatu muwadda'. Rawahul Abu Dawud war Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi nasihat kepada kami dengan suatu nasihat yang sangat mengena, sehingga hati ini menjadi bergetar dan mata meneteskan air mata. Kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Sungguh menyedihkan jika agama ini menjadi bahan lelucon dan tertawaan dalam berbagai majelis taklim dan pengajian. Bahkan ironis jika umat Islam lebih senang mendengarkan ceramah dari para pelawak daripada mubalik yang berkompeten. Nah, sekarang ini banyak seorang mubalik dengan sengaja kadang-kadang membawa pelawak
Jadi di samping dia mengaji adalah juga kadang-kadang diselingi pelawak. Misalkan di JTV itu ada Ustadz Imam Hambali, kadang-kadang membawa temannya Lesus, sehingga kadang-kadang juga di samping ia menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, juga kadang-kadang diselingi dengan tawaan, dengan candaan. Meskipun sebenarnya mubalih dan dai yang lebih banyak melawak dalam ceramahnya daripada mengingatkan orang agar selalu ingat kepada Tuhannya, juga tak ada bedanya dengan pelawak itu sendiri. Sungguh jauh apa yang mereka lakukan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul membuat kaum muslimin menangis dengan nasihatnya, sementara mereka membuat hadirin tertawa, terpingkal dengan lawakannya. Jadi ini bedanya mengatakan kepada kita bahwa sebenarnya kita mendengarkan pengajian, mendengarkan khotib adalah dalam rangka apa? Memotivasi agar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah semakin meningkat, sehingga ketakwaan ini akan menyebabkan ketaatan kita kepada Allah juga meningkat, sehingga pada akhirnya adalah di dalam kehidupan kita ini akan bisa terhindar dari segala kemaksiatan yang menyebabkan murkanya Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbata ma sami'tu mislaha kutung qala lau ta'lamuna ma a'lamu lau dhahiktum qalila wala yaktum katsiran qala faghata ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum lahum khanin. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu nasihat yang tidak pernah aku mendengar seperti itu nasihatnya, hingga beliau berkata, sekiranya kalian mengetahui seperti apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Jadi karena itu maka jamaah yang dirahmati Allah, bahwa menyampaikan kajian dengan tertawa dan sebagainya dan lelucon ini adalah hendaklah kita hindari, karena sebagaimana juga Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang di dunia ini banyak tertawa, maka nanti di akhirat dia akan termasuk orang yang banyak menangis. Sementara orang yang di dunia ini adalah banyak menangis, maka di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang banyak tertawa. Kenapa orang yang tertawa menangis? Karena dia menyesali kenapa dulu di dalam kehidupannya tidak serius di dalam ibadah kepada Allah, seakan-akan waktunya habis untuk bermain-main. Waktunya sholat diolor-olor, waktunya sedekah diolor-olor, sehingga ketika ditampakkan nanti di neraka betapa orang yang suka menyia-nyiakan waktu ini adalah begitu berat siksaannya, maka dia menyesal dan menangis. Sebaliknya orang yang serius di dalam kehidupannya, banyak menangis kepada Allah, menyesali dosa-dosanya, beristighfar kepada Allah, maka sebaliknya nanti di akhirat dia akan menjadi orang yang banyak tertawa. Karena apa? Dengan menangisnya Allah kemudian mengampuni dosa-dosanya, sehingga dengan bersihnya dosa kita, maka nanti di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam surga, yang surga itu adalah tajri min tahtihal anhar. Kita berada di dalamnya kekal, di dalamnya mengalir sungai-sungai, yang kemudian tidak ada orang yang di dalam surga itu menangis, pasti banyak
tertawa. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, panjang ataupun pendeknya suatu kajian adalah tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah apakah kajian itu bisa meningkatkan seseorang atau pendengarnya menjadi bertambah imannya, menjadi bertambah takwanya atau tidak. Ini adalah yang terpenting. Mudah-mudahan di dalam setiap kali kita mengikuti pengajian juga kita beribadah kepada Allah, mudah-mudahan ada keikhlasan dan kesungguhan. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita itulah yang kemudian akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita di akhirat kelak termasuk kelompok orang-orang yang banyak tertawa karena mendapatkan kegembiraan di surganya Allah. Sebagai penutup, dalam sebuah riwayat dikutipkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma tazala minal haqq. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang beriman agar hati mereka khusyuk untuk mengingat Allah dan apa yang Dia turunkan dari kebenaran. Jadi intinya jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita melakukan suatu ibadah kepada Allah, melakukan pengajian, juga melakukan sholat dan sebagainya, maka kekhusyuan ini adalah amat sangat dibutuhkan agar ibadah yang kita kerjakan betul-betul diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Inilah tambahan kita pada pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.